Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 inspirasi model tunik terbaru untuk Lebaran. Oke, kita akan melihat tren tunik di tahun 2021 yang pastinya juga cocok untuk dipakai saat Idul Fitri nanti. Oke, yang pertama itu adalah tunik dengan kombinasi tile yang biasanya sih tile halus ya. Kenapa sih tile? Nah, sebenarnya dengan menggunakan campuran ya dengan kain tile ini tuh ngebuat tubuh orang yang memakai itu terlihat lebih jenjang dari tinggi dia yang sebenarnya. Nah, terus sifat kain ini tuh ngebuat tampilan seseorang tuh lebih elegan, walaupun cuttingannya tuh bisa aja sebenarnya simple gitu ya, tapi karena dengan tile ini itu bisa elevate looks-nya, oke? Terus jenis tile itu yang bisa dikombinasikan biasanya apa aja sih? Yang pertama itu adalah tile motif, terus ada juga tile polos. Nah, kalau misalkan yang motif itu bisa tile akar, tile mutiara, dan lain-lain. Terus bisa dikombinasikan dengan berbagai macam jenis kainnya, contohnya kain woolly crepe, terus satin, silk, katun, dan sebagainya. Untuk tips mix and match-nya itu, teman-teman pilih hijab segi 4 dengan warna yang bisa lebih gelap, kecuali kalau misalkan tilenya itu hitam ya, kayak misalkan yang aku pakai ini, itu model hijabnya bisa lebih simple, tapi warnanya dia lebih bebas. Karena kan kalau misalkan warna hitam, itu dia netral. Cocok dicampur adukan dengan warna apapun pada dasarnya ya. Nah terus, teman-teman pilih bawahan yang senada. Sebenarnya bisa sama dan mirip dengan warna tuniknya. Atau mungkin bedain saturasinya aja gitu. Misalkan tilenya hitam, bajunya hitam gitu ya. Nah celananya itu bisa warna abu-abu atau mungkin hitam juga bisa. Tapi kalau misalkan celananya atau bawahannya itu hitam, itu teman-teman pakai hijab yang berwarna. Oke, yang selanjutnya itu adalah tunik dengan potongan asimetris. Biasanya potongan asimetrisnya itu ada di lengannya atau ada di bagian badannya itu ya. Fungsinya supaya tuniknya itu nggak ngebosenin dilihatinnya. Terus terkesannya tuh emang lebih fashionable, up to date, dinamis, kekinian gitu ya. Mix and match-nya teman-teman bisa pakai celana atau bawahan yang potongannya itu lurus atau simple aja gitu ya warnanya. Bisa warna-warna netral, contohnya hitam, abu-abu, putih, kaki, dan lain sebagainya. Kenapa celananya cenderung biasa aja? Karena atasnya itu udah beda gitu ya, udah asimetris, udah wow gitu. Jadi bawahnya kita yang simple aja. Terus hijabnya juga bisa pakai yang simple aja, misalkan kayak square hijab atau pashmina. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah tunik dengan aksen yang unik. Biasanya potongan dasar bajunya itu biasa aja, desain bajunya biasa aja. Tapi ada twistnya atau aksen uniknya. Aksen uniknya itu bisa di badan atau di bagian lengannya, bagian tangannya. Biasanya nih, aksen-aksennya itu apa aja sih? Bisa aja ada motif prints, jadi kayak bajunya polos, tiba-tiba di bagian mana tuh ada motif prints atau apa gitu ya, yang warnanya beda. Terus bisa juga itu aksennya pleats atau lipatan-lipatan, plisket gitu ya. Bisa juga tali untuk ikat, atau mungkin karet bisa, atau mungkin aksen uniknya itu adalah kain lain, misalkan kain brokat gitu, dan aksen-aksen unik lainnya. Oke, selanjutnya itu adalah tunik rempel atau gathered, ya istilahnya di bagian bawahnya. Nah, tunik model ini tuh mirip dengan gamis sebenarnya, tapi dia nggak sepanjang gamis atau dress. Biasanya model ini cuttingannya itu bisa lurus atau align, kayak fit, terus agak lebar ke bawahnya. Ditandai dengan bagian rempel di bagian bawahnya. Jadi kesannya memang lebih feminin kayak gitu. Nah terus bawahannya dikombinasiin sama apa? Teman-teman bisa gabungin sama celana panjang atau rok panjang atau kayak celana kulot gitu juga bagus. Oke, selanjutnya yang kelima itu adalah tunik A-shape. A-shape itu yang tadi sudah sempat aku mention sebelumnya, bentuk atasnya lebih fit, tapi bawahnya
itu lebih flare. Ini cenderung klasik sih model-modelnya ya. Bisa ditambah aksen, misalnya di ujung bawah baju, bisa polos juga. Nah, terus bagus dipadukan sama celana pipa atau pipe pants yang warnanya soft atau kontras dengan warna tuniknya. Nah, memang sih baiknya itu tidak memakai rok yang terlalu besar karena itu bisa memberikan kesan menumpuk ya. Nah, selanjutnya itu adalah tunic tiered maxi atau dia tuh berjenjang atau berlapis. Nah, ini sekarang tuh dia tuh lagi hits banget karena banyak banget orang yang pakai jenis model kayak gini. Dan bahannya sih biasanya sih katun, linen gitu ya banyaknya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita pakai bahan-bahan yang lain. Nah, bentuk dan siluetnya itu kebanyakan memang A-line. Jadi memang membesar ke bawah karena emang fungsinya itu untuk membuat badan tuh lebih flattering, lebih elegan gitu ya, kayak princess gitu. Jadi memang cuttingannya bagusnya align begini gitu ya. Nah, dia memiliki jenjang atau berlapis dengan jahitan antar lapisnya itu menggunakan teknik gather. Jadi kayak dikumpulin gitu kainnya. Kayak bergelombang gitu ya jadinya. Nah, terus kita bakal ngomongin jenis bahan yang nyaman untuk baju tunik, terutama untuk lebaran. Nah, yang pertama itu adalah kain katun. Beberapa karakteristik yang paling khas yang menjadi kelebihan kain katun itu, yang pertama dia tuh enaknya, bahannya tuh kokoh, kuat, gak mudah rusak gitu ya. Terus tampilan itu halus, lembut, karena dia tuh diciptakannya dari serat alami ya, berupa dari kapas. Nah, dia tuh mudah, enak nih, menyerap keringatnya. Dan dia tuh nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Warna kainnya juga dia nggak mudah luntur, jadi mau dicuci, disetrika, asal jangan di bleaching ya, itu warnanya dia akan stay gitu ya, nggak mudah rusak. Terus tidak menimbulkan reaksi alergi ataupun iritasi karena dia nyaman, dari serat natural, dia tuh bersifat juga menyejukkan saat panas dan menghangatkan yang dingin. Nah, enak banget kan bahannya. Terus dia tuh cenderung nih biasanya tuh dia tidak menerawang, jadi dia tuh nggak ngecetak tubuh gitu. Dan itu tuh nggak usah pakai furing-furingan lagi karena dia tuh nggak akan menerawang. Harganya juga dia relatif terjangkau biasanya yang katun ini. Selanjutnya adalah kain linen. Karakteristik yang jadi kelebihan kain linen itu dia tuh halus kalau teman-teman raba. Terus rambut benangnya itu rapih gitu kelihatannya. Nah, dia tuh sifatnya juga kalau dingin menghangatkan, tapi kalau panas dia menyejukkan. Enak juga ya kayak katun ya. Nah, ini dia juga tidak memberikan reaksi alergi gitu ya. Jadi cocok untuk dipakai oleh teman-teman yang kulitnya sensitif. Nah, terus dalam bentuk pakaian dia tuh memberikan kesan nyaman dan kelihatannya juga mahal gitu bajunya. Dan memang relatively kain linen yang benar gitu ya, dia tuh memang harganya relatif lebih mahal. Nah, semakin lama digunakan, produk pakaian yang dibuat dari kain linen ini itu sebenarnya terasa semakin nyaman. Jadi as they age malah semakin nyaman. Oke, jadi kain linen ini cocoknya sih biasanya dipakai untuk tunik-tunik yang cuttingannya agak-agak simpel gitu ya. Tapi untuk siluetnya bisa semakin yang kayak A-line gitu semakin besar di bawah itu bisa, asimetris bisa. Tapi memang relatively desainnya lebih simpel. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa pakai kain chiffon. Karakteristiknya tuh dia tuh biasanya teksturnya tuh licin, seratnya tuh halus gitu ya. Dia tuh cenderung tipis dan menerawang, jadi memang butuh furing kalau teman-teman mau pakai chiffon ini. Tapi yang kelebihannya dia tuh ringan, terus memang kelihatannya elegan kayak gitu ya, karena dari kainnya juga udah kelihatan bagus dan dia jatuh kalau teman-teman pakai, jadi enak banget buat jadiin tunik. Selanjutnya itu adalah kain brokat. Kain brokat itu banyak dekorasinya ya, teman-teman udah sering banget ngeliat berbagai jenis pola dekorasinya, bunga, akar, daun, macam-macam, tanaman-tanaman lain gitu ya. Nah, karena si brokat ini menerawang, pastinya teman-teman harus pakai kain di bawahnya gitu ya. Teman-teman bisa pakai katun, tapi banyaknya sih orang bisa pakai kayak satin gitu ya, satin, silk kayak gitu. Selanjutnya untuk tunik bisa pakai kain wool fleece, itu termasuk ke
jenis bahan yang seratnya tuh halus dan rapat. Nah, biasanya nih dibuatnya dari campuran serat alam dan juga dicampur dengan serat sintetis atau man-made fiber. Nah, kain wool-fish ini tuh enaknya dia tuh halus, lentur, nggak mudah kusut, dan terus kelihatan rapi. Nah, dia tuh nggak transparan, nggak menerawang, tampilannya juga kesannya tuh jatuh ya, karena bahannya tuh ringan. Nah, oke, selanjutnya itu ada kain Mona Lisa. Ini kalau di pasaran teman-teman pasti pernah melihat ada kain namanya kain Mona Lisa. Karakteristiknya dia tuh halus, lembut, nggak mudah kusut, nyaman, dingin, warnanya tuh macem-macem ya, biasanya cantik-cantik, dan dia tuh seratnya tuh rapat, jadi kesannya tuh kelihatan sedikit licin dan dia tuh nggak menerawang. Nah, selanjutnya nih, ini juga nih banyak banget yang pakai, yaitu kain Max Mara. Dia tuh jenis kain yang mirip dengan satin, tapi dia tuh cenderung lebih halus ke arah kayak sutra kayak gitu ya. Dia tuh bagus untuk motif-motif yang di printing gitu, karena yang sekarang banyak banget yang pakai, bisa untuk atasan kayak blus, tunik, sampai gamis juga banyak. Oke, jadi si Max Mara ini kelebihannya dia tuh teksturnya tuh lembut, nyaman, dia tuh jatuh, licin, ringan, tipis tapi nggak menerawang. Harganya memang relatif lebih mahal ya Max Mara ini. Serat kainnya itu tersusun rapih dan teratur, dia tuh kelihatannya jadinya berkilau. Nah, selanjutnya itu ada kain batik nih yang bisa dijadiin tunik. Kain batik itu pada umumnya ada batik tulis dan ada yang dicap kayak gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis kainnya tuh macam-macam, tapi di pasaran tuh memang banyaknya tuh batik yang katun, terus juga banyak sekarang tuh yang viscose gitu, atau orang bilangnya sih kayak semi sutra gitu ya kalau di marketplace teman-teman lihat. Nah, itu biasanya bahannya enak tuh, yang itu dia lebih licin, jatuh, tapi nggak menerawang. Kalau yang muda warnanya mungkin menerawang. Kalau katun kan dia cenderung lebih kaku ya kalau si batik ini. Nah, terus warna baju tunik yang lagi tren, yang cocok untuk lebaran tuh apa aja sih? Pertama, teman-teman bisa pakai Ultimate Grey, ini warnanya, contohnya. Terus ada warna lilac, dia tuh kesannya tuh manis pada yang memakainya gitu ya. Terus ada warna coklat susu, ini dari masa ke masa, bagus. Terus ada warna terracotta, ada kuning mustard. Oke teman-teman semuanya, itu tadi aku sudah jelasin panjang lebar tentang inspirasi model tunik yang cocok untuk dipakai lebaran, karena mereka memang lagi tren di tahun 2021 ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. I will see you in the next video. Ciao!